Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Perhutanan Sosial Nusantara. Kali ini di sela-sela Penas Tani ke-16 di Sumatera Barat, kita bisa bertemu dengan para pencetak sejarah Perhutanan Sosial Indonesia yang sangat luar biasa. Walaupun baru dari Sumatera, tapi yakinlah bahwa pengalaman ini akan mewakili Indonesia. Ada 3 orang hebat di sini, bahkan sebagian menyatakan orang-orang gila karena berpikir di luar kotak, berpikir tidak hanya sebatas proyek, tapi berpikir sangat besar untuk kerangka Indonesia, bagaimana mensejahterakan masyarakat dan juga memajukan perhutanan sosial, sekaligus juga melindungi ekologi. Baik, yang pertama, Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pak Yos, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rahmat. Pemerhati Perhutanan Sosial Nusantara, ada beberapa capaian-capaian menarik untuk Sumatera Barat, dan ini juga sudah diakui secara nasional. Kira-kira apa nih Pak Yos, hal-hal terbaik yang dicapai melalui perhutanan sosial, dan tentu untuk mencapai bukan hal yang mudah, tapi juga ada perjuangan di balik itu. Kira-kira Bapak bisa ceritakan capaian terbaik dan perjuangan untuk mencapainya? Iya, terima kasih. Jadi Sumatera Barat itu 54,43% itu kan kawasan hutan, Pak Rahmat. Kemudian data menunjukkan 81,97% itu desa dan nagari itu berada di dalam dan sekitar kawasan. Ini kan menunjukkan ketergantungan masyarakat pada hutan sangat tinggi. Nah, lalu ini kan sumber konflik ya, konflik teritorial. Nah, salah satu upayanya adalah melalui perhutanan sosial. Makanya perhutanan sosial ini kita anggap sebagai solusi ya. Nah, capaiannya sekarang di Sumatera Barat, kita kan targetkan 500.000 hektar nih. Iya. Kalau nasional kan 12,7 ya. Betul. 500 Sumatera Barat. Nah, dari 500 sudah tercapai 287.000 hektar dengan 205 kelompok perhutanan sosial. Dan masyarakat yang sudah terfasilitasi itu 175.000 kakak. Nah, kalau kita ilustrasikan 175 kali 1.000 kali 4 saja, itu kemudian kita bagi dengan jumlah penduduk Sumatera Barat 5,6 juta, kita udah kontribusi 14,2% penduduk Sumatera Barat. Luar biasa ini Pak. Artinya jadi solusi. Betul. Nah, kemudian untuk tidak cukup dengan akses saja. Ini akses kan agak kadang-kadang lambat juga ini. Ya, kadang cepat, kadang lambat, tergantung momen kayaknya kan. Tapi ini yang kita perlukan apa? Selain itu akses, tapi juga mengisi. Sumbar sudah memerankan diri ya dengan dana APBD untuk mengisi. Ada situ alat ekonomi produktif, ada di situ sarana prasarana ekowisata, dan ada juga galo-galo, ada hilirisasi produk. Tapi itu nggak cukup. Kami masih butuh ya supporting lah. Jadi capaian-capaian itu kita maksimalkan. Dan kemudian kita perlu juga dukungan dari Kementerian LHK. Saya kira itu Pak Rahmat. Baik. Nah, kira-kira capaian terbaik menurut Bapak? Pasti akan ada sangat banyak capaian. Yang terbaik apa ini Pak? Ya, jadi karena tujuan kita di dalam struktur ini, perhutanan sosial udah masuk RPJM nih. Ini alhamdulillah RPJM di 2021-2026 perhutanan sosial udah ada di situ. Nah, kemudian kita juga anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu sudah 29% di kehutanan, khusus untuk perhutanan sosial. Nah, kemudian hasil survei pendapatan petani hutan di Sumatera Barat di 2022 terjadi peningkatan 11,16%, peningkatan pendapatan petani hutan, lebih tinggi daripada target yang 5%. Nah, kemudian sudah terdapat berbagai produk hasil hutan bukan kayu, katakanlah kopi seperti Solorajo itu sudah go internasional. Kemudian juga ada 31 destinasi ekowisata yang diminati ya sekarang, termasuk Taram Kampung Panda itu kemarin kalau dilihat dari karcis dan parkir itu sekitar ratusan juta juga. Tetapi uang yang beredar ketika hari raya kemarin sampai 11 hari itu sampai 4 miliar. Ada makanan, kuliner, kemudian ada dayung, ada permainan, glamping, sebagainya. Jadi memang perhutanan sosial di Sumatera Barat menjadi sumber pendapatan baru bagi petani hutan. Nah, saya kira itu capaian-capaian. Dan satu hal yang penting adalah
illegal logging menurun di Sumatera Barat. Iya. Nah, ini salah satu impact lah dari perhutanan sosial ya Pak ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Di satu sisi ada sumber penghidupan baru buat masyarakat dan itu konkret dirasakan dengan pariwisata. Pengalaman Sumatera Barat mengajarkan bahwa perjuangan untuk mesejahterakan masyarakat tidak sebentar, tapi juga butuh dukungan, tidak hanya dari daerah tapi juga dari nasional. Perhutanan Sosial Nusantara, kita sapa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga salah seorang pelopor untuk perhutanan sosial di Provinsi Aceh. Aceh merupakan salah satu mutiara di ujung Indonesia, penuh potensi perhutanan sosial, baik kayu, non-kayu, sosial budaya, jasa lingkungan, dan ekowisata. Nah, untuk itu, saya ingin mendapat gambar lebih dalam dari Pak Hanan sebagai Kepala Dinas. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan utama, Pak, perhutanan sosial di Provinsi Aceh? Dan tentunya keberhasilan utama juga yang saya yakin para penonton pun ingin tahu seperti apa ini di Aceh. Kalau Sumatera Barat punya gambaran yang tadi, mungkin Aceh akan memperkaya dengan pembelajaran yang baru. Saya persilakan Pak Hanan. Terima kasih Pak Rahmat, ya Pak Kadis Sumbar, Lampung. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu bersama, duduk membahas terkait dengan perhutanan sosial yang ada di Sumatera khususnya. Kami dapat gambarkan bahwa di Aceh itu ada 3,5 juta hektar luasan kawasan hutan. Dari 3,5 juta hektar tersebut, itu setara dengan 58% luasan kawasan hutan dibandingkan dengan luasan daratan. Dari luasan tersebut, 2,5 juta hektar itu merupakan lahan hutan lindung dan hutan produksi. Jadi ada 6.300 hektar adalah tahura. Jadi itu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Aceh. Kemudian dari luasan tersebut ada 3,1 juta hektar tutupan hutan Sumatera itu berada di Aceh, atau setara dengan 23% tutupan hutan itu ada di Aceh. Untuk itu terkait dengan tutupan hutan ini, Aceh memiliki moratorium logging. Kemudian Aceh itu memiliki pengamanan hutan atau PAMHUT itu 1.700 orang. Kemudian ada tenaga-tenaga lain yang juga memberikan dukungan terkait dengan tutupan hutan di Aceh. Dapat kami sampaikan bahwa Aceh memiliki target perhutanan sosial itu 470.000. 470.000 baru hari ini tercapai 50%, dan 50% itu setara dengan 230.000. Dan tahap ini di tahun 2021 dan 2022 kita mengejar target untuk perhutanan sosial sekaitan dengan kebijakan kementerian atau kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang melarang untuk skema kerjasama yang selama ini sudah menjadi sebuah program atau kegiatan strategis di KPH untuk menyelesaikan terkait dengan konflik teritorial itu dengan skema kerjasama. Pasca ini dihentikan, kita beralih kepada perhutanan sosial. Jadi ini kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan saya juga berterima kasih kepada WRI yang dalam hal ini beserta dengan kawan-kawan di lapangan mau memfasilitasi ini. Ya, kita berharap ada 230.000 lagi, Pak. Dari target 470.000 ini mungkin kita mendekati untuk tercapai. Sekian banyak hari ini sudah dilakukan verifikasi kemarin. Kita berharap ke depan ini bisa ditetapkan dengan keputusan Bu Menteri. Kita terkait dengan ini kita mencoba menghidupkan, karena banyak sebelumnya, mohon maaf, perhutanan sosial ini terkesan adalah mengejar jumlah volume luasan.
ya, tapi tidak melihat kepada aktivitas daripada kegiatan kelompok itu sendiri, ya. Kita coba memberikan dukungan bagaimana agar kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ini bisa diberdayakan, ya. Salah satu program kita yang kita lakukan bersama dengan KPH, dan itu yang menurut saya adalah program yang merupakan inovasi kita. Selama ini mohon maaf juga terkadang kita hanya membagi-bagikan bibit yang dibagikan oleh BPDASHL melalui KPH, ya. Hari ini kami di Aceh itu membuat pembibitan permanen. Jadi itu 2021 kita cetuskan, 2022 nanti kawan-kawan dari KPH itu membuat pembibitan sendiri. Jadi itulah merupakan salah satu bibit yang akan didistribusikan gimana untuk perhutanan sosial kita bisa hidup secara mandiri. Ini solusi yang akan kita lakukan. Kemudian juga terkait dengan kopi di Aceh itu ada 22.000, Pak. Itu kopi berada dalam kawasan hutan, dan itu harus kita legalkan karena adalah untuk memenuhi kuota ekspor kopi Arabica Gayo. Itu kalau misalnya dalam kawasan hutan itu pasti akan terkendala dengan dengan ekspornya. Jadi kita berharap bahwa dengan ditetapkan SK Kementerian saat ini itu menjadi legal mereka yang mengelola kopi dalam kawasan, dan ini nanti akan menjadikan kopi dalam kawasan hutan. Ini juga sebuah upaya kita bersama, mungkin ya dari lingkup kehutanan. Hari ini dilihat PDRB sektor kehutanan mungkin belum memunculkan diri, dan terkesan bahwa masyarakat kita hari ini yang tinggal di perbatasan kawasan hutan itu indikasinya miskin, ya kan? Padahal ada juga nilai-nilai tambah yang bisa didorong kepada mereka untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Kami di Aceh sudah membuat ada sebuah display, Pak, itu macam untuk pajangan produk yang dihasil oleh KTH. Saya berharap ke depan nanti setiap produk yang dihasilkan KTH kita displaykan di sana, kemudian itu bisa di-scan nanti langsung bisa dilihat ini diproduksi oleh kelompok yang mana. Dan nanti kalau misalnya suatu saat nanti diekspor kemana, dia bisa melihat bahwa begitu besar upaya petani kita untuk melindungi hutan. Jadi mungkin nilainya bisa lebih dibandingkan dengan nilai yang dipasarkan oleh orang lain. Ini mungkin upaya-upaya kita yang harus kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, tantangan ke depan nih, Pak. Tadi kan ada mimpi, ini semua akan ada barcode, diklik barcode-nya kita akan tahu di mana produk ini diambil, di mana dihasilkan, oleh siapa menghasilkan, dan tentu komitmen perlindungan hutan, sehingga tentunya produk-produk tadi akan bernilai tinggi. Nah, bagaimana tantangan untuk mewujudkan ini, Pak, agar bisa berjalan? Terima kasih, Pak, juga terkait dengan tantangan ini, tantangan yang sangat luar biasa. Persoalan kita begitu banyak di lapangan, tapi kita juga dibatasi dengan anggaran-anggaran yang tersedia. Kita mencari lembaga-lembaga mitra yang ingin berkolaborasi dengan kita, ingin memberikan dukungan program untuk kita. Sementara kami juga berharap mungkin dari skema pendanaan yang saat ini full netting itu sendiri, mestinya itu juga bisa dikontribusikan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Kemudian dana DAK saat ini juga terus jatuh daripada pada saat dulu di kabupaten kota mungkin dana DAK itu lumayan besar, Pak. Begitu dikembalikan kehutanan ini ke provinsi, dana DAK itu berkurang habis. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi kami tetap optimis berserta dengan lembaga-lembaga mitra, bagaimana memberdayakan kelompok dan mengawinkan kawan-kawan ini dengan lembaga mitra. Siapa yang mau dengan membuat proposal memberikan dukungan kepada mereka. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kuncinya adalah selain bekerja serius, bekerja tulus dari hati, juga penting untuk melakukan kolaborasi. Baik, kawan-kawan Perhutanan Sosial Nusantara, kita akan berpindah pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Saya hafalnya Kang Yayan, manggilnya dari dulu. Dan beliau salah seorang juga perintis untuk perhutanan sosial, dan Lampung merupakan titik dasar awal ketika bicara HKM. Dan saya yakin Lampung punya pengalaman yang berbeda yang akan memperkaya khasanah pengelolaan perhutanan sosial Indonesia ke depan. Kira-kira kalau di Lampung, Kang Yayan, apa saja nih yang menjadi unggulan, baik itu secara produk, pendekatan, strategi kelembagaan, dan yang lain-lainnya? Karena kita semua tahu bahwa
bicara HKM, kalau dulu hanya 2. Kalau tidak Lampung, itu Jogja. Hanya 2. Nah, tentunya pasti modal sosial Mas Halo ini pun akan membuat orang jadi sangat teringat begitu ya dengan Lampung, di mana hasil kajian Ikraf beberapa tahun lalu misalnya menyatakan dengan perhutanan sosial itu menurunkan kebakaran hutan, meningkatkan tutupan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana nih Kang Yayan wujud real di tingkat lapangan? Iya, terima kasih Pak Rahmat. Mohon izin nih Pak Kadis Sumbar, Pak Kadis Aceh. Jadi begini, ini agak berbeda kondisinya Lampung dengan Sumbar dan Aceh. Kalau tadi Aceh dan Sumbar kawasan hutannya di atas 50%. Kalau Lampung kami punya 1.004.735 hektar, itu hanya 28,45% dari luas daratan. Jadi kurang dari 30%. Nah, dari 1 juta itu 56% diantaranya diberikan kewenangannya kepada provinsi saat ini. Jadi ada sekitar 564.954 hektar. Itu yang menjadi kewenangan provinsi, ada hutan lindung, hutan produksi, dan tahura. Kita lihat nih, kondisi 564.000 atau sekitar 56% itu setelah kita analisa dari RPHJP-nya KPH, ternyata 86% diantaranya sudah ada aktivitas manusia. Jadi artinya hutan yang masih hutan dalam 56% itu hanya tersisa sekitar 14% saja. Jadi bagi kami, pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial merupakan satu-satunya jalan untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. Karena dengan menyertakan mereka sebagai subjek pengelolaan hutan, insya Allah tadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi soal kebakaran hutan, illegal logging, dan lain-lain, itu bisa dihambat. Jadi tujuan kami ada 3. Mempertahankan yang masih bagus, memperbaiki yang sudah rusak, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan dari hasil-hasil yang sudah ada. Dan itu kuncinya adalah perhutanan sosial gitu. Oleh sebab itu memang satu-satunya target yang penting, bukan satu-satunya, salah satu target penting dalam pengelolaan hutan, di Provinsi Lampung adalah mencapai perhutanan sosial. Saat ini capaian perhutanan sosial di Provinsi Lampung ada sekitar 232 persetujuan perhutanan sosial dengan luas 199.000 hektar lebih dan melibatkan 91.000 lebih petani, kelompok kepala keluarga petani. Jadi kalau tadi 56%, 86% diantaranya sudah ada aktivitas manusia, maka tersisa 178.000 lagi yang sudah ada aktivitas manusia. Itu perlu kita dorong agar mereka juga ikut perhutanan sosial. Bahasa kami adalah melindungi kepentingan petani. Jadi perhutanan sosial ini bukan untuk kepentingan pemerintah sesungguhnya, tetapi bagaimana petani terlindungi. Petani yang dulu dianggap sebagai perambah, yang dulu pada masanya itu dianggap sebagai perambah dan diturunkan, kemudian lahan kopinya dibabat, dijadikan kembali menjadi hutan, itu saat ini dijadikan subjek dari pengelolaan hutan untuk meningkatkan tutupan lahannya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Kami Pak Rahmat di Lampung untuk rehabilitasinya bukan program menanam. Gimana nih Kang? Bukan program menanam kami, tetapi program merencanakan panen. Wah, luar biasa ini. Berbeda nih. Sehingga petani, karena mau programnya merencanakan panen, harus diawali dengan memilih bibit yang bagus. Menanam yang bagus, memelihara yang bagus, kemudian insya Allah panen akan bagus. Jadi persepsinya tidak menjalankan program menanam. Kalau menjalankan program menanam, ditanam selesai sudah. Mau jadi, mau tumbuh atau enggak bodo amat. Tapi karena merencanakan panen, maka saya harus dapat panen dari pohon yang saya tanam saat ini, dan panennya harus bagus. Itu harus diawali dengan memelihara, memilih bibit yang baik. Ini didukung dengan kebijakannya BPDAS juga. BPDAS di bawah kepemimpinan Pak Idi menjalankan itu juga. Jadi alhamdulillah sekarang sudah cukup masif kegiatan merencanakan panen untuk rehabilitasi hutan. Gitu. Jadi soal capaian perhutanan sosial Provinsi Lampung, alhamdulillah sih dari tahun ke tahun dalam lomba Warna Lestari selalu dapat nomor lah. Selalu dapat nomor, karena tadi seperti Pak Rahmat sampaikan, 2007 merupakan awal perhutanan sosial di Indonesia, diantaranya ada di Provinsi Lampung. Akan tetapi memang ini perlu dipikirkan lebih jauh nih sebelum saya ditanyakan. Jadi ini perlu dipikirkan lebih jauh terkait dengan program-program zaman dulu yang sudah segitu masif kita dorong. Akan tetapi kebijakannya masih kebijakan lama. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan di sini,
dulu petani-petani perhutanan sosial yang dulu, yang awal-awal ikut program ini, itu adalah petani-petani yang sangat penurut. Program pemerintah suruh perhutanan sosial ikut, suruh HKM ikut, suruh nanam rehabilitasi dengan 100% kayu-kayuan ikut jalan. Tapi akibatnya itu harus kita pikirkan saat ini, lahan mereka yang dulu ditanam, yang menjadi tempat budidaya mereka dan ditanami rehabilitasi 100% kayu, sekarang kayunya sudah besar, Pak. Kayunya sudah besar dan di bawahnya produktivitasnya turun. Lalu mau apa? Mereka punya izin 35 tahun, belum nyampe izinnya habis, produktivitasnya udah turun. Mereka berteriak, Pak, kayunya nggak boleh ditebang. Sementara saya butuh hasil. Ini harus ada solusi dari pemerintah pusat terkait dengan kondisi seperti ini. Karena budidaya di bawah tegakan itu memang membutuhkan treatment khusus, membutuhkan jenis-jenis khusus. Mungkin ada solusi yang ini pernah saya lemparkan tapi masih belum mendapatkan jawaban. Dan saya kira butuh pemikiran khusus karena untuk di wilayah-wilayah tertentu aktivitas rehabilitasi zaman dulu, metode zaman dulu ini sudah memberi dampak terhadap pendapatan mereka. Saya kira itu mungkin. Kalau dari diskusi Kang Yayan mungkin dengan tim ke lapangan, ketemu teman-teman, kira-kira Mas sendiri inginnya apa? Tawaran mereka sehingga ini kan yang harus dialogkan nanti dengan pemerintah. Tawaran mereka ini sudah dibawa berulang-ulang ke dalam beberapa tahapan. Dibantu oleh beberapa pihak sampai ke kantor gubernur menyampaikan satu yang mereka inginkan, pelepasan kawasan hutan. Pelepasan. Jadi ketika mereka menyatakan itu, saya bilang ini kan masalahnya penurunan produktivitas. Maka jawabannya adalah peningkatan produktivitas. Kenapa harus berlari terlalu jauh ke pelepasan kawasan? Nah, tetapi ini peningkatan produktivitas lahan akibat adanya tanaman kayu yang sudah besar-besar, ini yang saya kira harus dicari solusinya oleh para ahli. Karena tadi soal keterbatasan pengetahuan dan lain-lain ini menjadi sebuah kendala yang termasuk diantaranya adalah keterbatasan soal pemasaran. Misalnya mereka kita dorong untuk menanam serai misalnya kan, menanam serai. Kemudian setelah serainya jadi mau diapain? Gitu kan? Mereka kita dorong sesuatu yang sifatnya budidaya lahan buah tegakan gitu. Itu harus selalu kita sertai dengan bagaimana kondisi pasarnya. Terkait dengan tadi merencanakan panen ini sudah alhamdulillah sudah berjalan juga tuh, sudah berjalan dan menghasilkan hasil yang sangat optimal. Di antaranya kemarin Inhutani 5 yang ada di Provinsi Lampung kan dapat video sebagai video terbaik tuh, yang di kejuaraan kemarin kan pesona kemarin. Itu terlihat sekali bagaimana perjuangan seorang penyuluh kehutanan yang tadinya ditolak, kemudian akhirnya bisa diterima dan menghasilkan, petaninya menghasilkan hasil panen gitu loh. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa saya kira. Betul. Dan ini banyak terjadi di beberapa KPH. Pak Rahmat. Sebelum cerita ke sana, saya ingin bercerita bagaimana perjuangan teman-teman mendekati petani yang tadinya saya bilang petaninya bertanduk. Kenapa bertanduk nih, Pak? Karena galak sama Polhut, galak sama orang kehutanan. Jadi kalau ada orang kehutanan masuk ke dalam kawasan hutan yang sudah mereka duduki, mereka marah, mereka antipati. Kemudian saat ini sudah bisa ngopi bareng. Itu kan sebuah perjalanan panjang. Diterima, kemudian programnya dijalankan gitu. Akan tetapi ada kebijakan-kebijakan yang kemudian menghambat pencapaian. Baik. Ini kan baru 3 nih, sudah sangat kaya ya, apalagi kalau se-Indonesia. Nah, kira-kira tentunya kekayaan pengetahuan, kekayaan pendekatan, kekayaan pengalaman, dan juga keberhasilan tantangan perhutanan sosial tidak akan selesai hanya Kang Yayan sendiri, mungkin Pak Hanan sendiri, Pak Yos sendiri, tapi ini harus dilihat pada kerangka nasional, pada kerangka Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana nih perspektif ke depan peran dinas-dinas kehutanan di Provinsi Indonesia untuk bisa paling tidak menyuarakan kepentingan perhutanan sosial di daerah dalam kerangka yang tentunya positif, membangun dan juga berkejahteraan. Kira-kira bagaimana tawaran ke depan nih? Nanti dari Pak Kang Yayan, nanti Pak Hanan, baru Pak Yos. Saya persilakan. Siap. Makasih. Saya kira
satu kuncinya, perkuat KPH. Oke. Perkuat KPH. Mereka yang sepanjang waktu berdekatan dengan petani. Jadi jangan tinggalkan. Ketika KPH-nya kuat, insya Allah intensitas pertemuan lebih mantap lagi, lebih baik lagi, dan perhutanan sosial betul-betul menjadi sebuah solusi dari pengelolaan hutan yang lebih baik. Gitu. Jadi jangan tinggalkan KPH. Oke, baik. Ya, makasih. Silakan, Pak Anang. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya melihat bahwa tidak terlepas daripada peran KPH, karena KPH itu adalah penguasa di tingkat tapak. Iya. Kami berharap regulasi yang berlaku tetap memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian juga kami berharap kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pusat itu tetap memberikan perhatian. Kewenangan KPH, kewenangan provinsi itu harus secara berjenjang. Iya. Mohon maaf, jangan sampai kami di daerah KPH tidak tahu menahu terkait dengan proses usulan perhutanan sosial, yang itu tidak melalui pintunya pemerintah daerah. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah ada kewajiban, ada target-target yang harus dikejar, yang dicapai oleh pemerintah daerah. Jadi kami mengajak, kami mengharapkan perhatian pemerintah pusat untuk memberikan dukungan secara berjenjang, buat regulasi yang jelas, di mana kewenangan KPH, di mana kewenangan pemerintah daerah, dan juga apa yang harus dilakukan oleh pusat. Bukan bermakna bahwa peran daripada UPT yang terlalu melebar di provinsi sehingga menyebabkan peran daripada pemerintah provinsi atau peran daripada KPH ini menjadi sempit. Ini harapan-harapan kami ke depan agar bisa disinergiskan, dan saya berharap mungkin ke depan nanti ada wacana pertemuan kepala dinas Indonesia, kami bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bagaimana menjaga hutan untuk yang akan datang, mencapai target follow netting di 2030 nanti, serta bagaimana mensejahterakan masyarakat ya yang ada di sekitar kawasan hutan. Ini menjadi kunci utama dari regulasi, dari kebijakan yang akan dilahirkan oleh pusat nantinya. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih. Baik, pertama bahwasanya perhutanan sosial ini adalah hal terpenting menyelesaikan konflik teritorial tingkat tapak. Yang ngurusinya jelas KPH bersama penyuluhnya, tetapi leadernya adalah dinas kehutanan di tingkat tapak ini, di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa hanya effort provinsi saja, ya, tetapi kita perlu juga, karena hasilnya adalah kolaborasi, semuanya adalah nanti capaian nasional. Tentu kita harapkan juga adalah dari kementerian seperti hidupkanlah kembali seperti dana dekon, ya, dan sebagainya, sebagai stimulan untuk percepatan akses dan sebagainya. Nah, yang ketiga, karena pemerintah provinsi ini adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, dengarlah juga apa yang kita sampaikan, ya, karena kawasan hutan yang dikelola KPH itu semuanya sudah terbagi habis, ya, dinas kehutanan sudah terbagi habis desa Indonesia. Nah, makanya kolaborasi seluruh dinas-dinas Indonesia ini yakinlah akan membantu capaian hasil dari tingkat nasional. Jadi apa yang sampaikan Ibu Menteri ketika ada Rakornas kehutanan dan lingkungan hidup di Jogja, saya masih ingat bahwasanya antara pusat dan daerah itu bersenyawa, satu napas. Nah, mungkin ini perlu juga diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Nah, saya kira itu aja. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hanan, terima kasih banyak Kang Yayan. Ya, perhutanan sosial bukan sesuatu yang terpisah dan terasing sendiri. Perhutanan sosial merupakan wujud dari penyatuan pikiran, penyatuan komitmen,
dan penyatuan nurani, baik di level nasional, di level tapak, maupun juga di berbagai tingkatan yang lain. Yakinlah, perhutanan sosial akan selalu hidup ketika orang-orang gila dengan pemikiran luar biasa, dengan inspirasi yang juga sangat luar biasa akan selalu ada di sini. Dan di penghujung saya akan sampaikan, jalan-jalan ke negeri Taram, jangan lupa makan dendeng ragi. Yakinlah, perhutanan sosial tidak akan pernah tenggelam ketika seluruh kepala dinas di Indonesia bersinergi. Selamat siang dan sampai bertemu.